Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatur Ramadan. Di sini saya ingin mereview jurnal dengan topik kompresi. Ini ada tiga jurnal yang saya review. Pertama tentang kompresi. Kompresi merupakan sebuah proses pengkodean informasi menggunakan bit atau information bearing unit yang lebih rendah daripada representasi data. Kompresi dapat disebut dengan teknik penempatan data sehingga diperoleh file dengan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran aslinya. Saat mengirim file yang berukuran besar, eh, maka akan sangat memakan waktu cukup lama dan penyimpanan file pun memerlukan tempat-tempat yang sangat besar. Lalu dan setelah hasil kompresi tergantung daripada pemilihan kualitas kompresi yang diinginkan. Jika memilih kompresi dengan kualitas standar, maka hasil kompresi tidak terlalu terlihat perbedaannya. Namun pengurangan filenya pun hanya sedikit. Tapi jika memilih dengan kualitas yang kompresi rendah, maka ukuran file tersebut akan lebih kecil. Cuman perbedaannya sangat terlihat. Kualitas gambar hasil kompresi akan sangat terlihat perbedaannya. Untuk kuncinya kompresi, ukuran file, dan kualitas. Eh, pada awalnya, karena perkembangan teknologi, maka semakin banyak pula data-data dan file-file yang ingin kita simpan dan kita kirimkan. Tetapi kapasitas memori yang penyimpanan yang kita punya itu kan terbatas ya. Lalu di sini mengapa saya memilih kompresi? Karena kompresi adalah suatu hal yang sering saya pribadi gunakan dan sangat sangat berguna untuk beberapa aplikasi dan penyimpanan file. Karena jika penyimpanan file akan penuh, si software yang kita gunakan pun akan semakin lambat. Pembahasan di sini, hmm, pada jurnal pertama, yang berjudul analisa kombinasi algoritma Burrows-Wheeler transform dan Huffman coding untuk kompresi citra, karya Gusron Hasibuan. Terangkan. Eh, di jurnal pertama, mereka memiliki kesulitan tentang pe- tentang gambar yang ada pada bidang dua dimensi citra berupa kamera. Kamera kan semakin hari semakin bagus kualitasnya. Nah, semakin bagus kualitasnya, maka penyimpanannya pun semakin besar. Memori yang kita punya pun kan terbatas, misalkan cuma 16 giga yang tadinya bisa 50 gambar yang ternyata sekarang cuma 25 gambar atau mungkin 10 gambar malah. Nah, dari situ si penulis tuh menerangkan akan jadi dia ngelakuin kombinasi antara algoritma adaptif Huffman coding. Nah, dari hasil sama algoritma Burrows-Wheeler transform. Nah, hasilnya eh, dari dari kombinasi algoritma itu menghasilkan hasil kompresi yang sangat kecil, tetapi kualitas gambarnya pun tidak tidak rusak karena eh, proses kompresi ini dilakukan dengan membaca pixel dan menggunakan MATLAB. Lalu diubah menjadi nilai bit, terus dicocokkan kepada tabel kebenaran, terus dikombinasi lagi pakai algoritma lagi. Nah, pas habis itu lalu dia bikin karakter baru lagi. Nah, jadi kan ke apa jadi perbedaan antara yang asli dan yang palsu yang setelah dikompresi pun tidak terlalu jauh, tetapi file dan besar filenya pun tidak terlalu besar. Jadi kualitas kualitas gambarnya tetap kualitas gambarnya hampir sama. Lalu dan eh, si besar filenya pun dia menjadi menjadi kecil. Lalu pada jurnal kedua itu judulnya kombinasi algoritma Squitter dan adaptive Huffman coding, kompresi file teks. Di sini dia mempunyai eh, masalah tentang pengum, proses pengumpulan data, penyimpanan data.
tersebut penyimpanan data yang sering dikirim mengakibatkan penyimpanan data yang semakin besar dan dibutuhkan kompresi data. Melakukan proses kompresi dan deskompresi file berdasarkan algoritma Jupyter dan adaptive Huffman coding merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki sistem. Nah, jadi dia tuh bikin sistem yang membuat si file teks itu menjadi lebih kecil ukurannya karena dia bermainnya dengan file teks. Jadi semakin banyak file teks tersebut, maka simpanan dia pun habis. Di penelitian ini si penulis pun menggunakan algoritma sequitur dan berperan sebagai penyusun sorting, penyusun ulang karakter dan additive coding akan melakukan pengkodeannya. Jadi yang pertama itu yang bekerja adalah algoritma sequitur. Dia mensorting dulu si file-filenya ada apa aja, terus isinya apa aja. Lalu setelah itu baru dia akan dikompres menggunakan encoding jadi dibagi beberapa bit oleh adaptive Huffman coding. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan tingkat kompresi yang efektif. Nah, kombinasi dari dua algoritma ini dirancang dan dibangun menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam proses kompresi ukuran file teks. Jadi dia bikin aplikasi yang membuat file teks tersebut tuh bisa dikompresi dengan mudah dengan cara menggabungkan algoritma sequitur dan adaptive Huffman. Perbedaannya dengan yang pertama, perbedaan dari algoritma yang digunakan dan kalau yang pertama tuh dia lebih ke gambar masalahnya. Nah, kalau di gambar kan dia kalau misalkan dikompresi gambarnya maka kan menurunkan kualitasnya. Jadi tadinya nggak buram itu pas di zoom jadi buram. Terus yang kalau yang kedua itu di bagian file teksnya. Lalu jurnal yang terakhir itu 3 ada judulnya penerapan algoritma codes dan algoritma reverse Samish Edelman RSA untuk kompresi dan pengamanan teks pada aplikasi chatting. Nah, jadi di yang ketiga ini dia menggunainnya pakai aplikasi. Jadi kayak kompresi langsung kan tadi kayak di awal kalau misalkan file teksnya makin banyak dan makin penuh nih si penyimpanan aplikasinya maka akan bikin lemot. Nah, ini jadi yang ketiga itu dia langsung meraktekin gimana caranya biar si file teks itu nggak lemot. Si file teks si aplikasi yang dia buat itu nggak lemot kalau misalkan banyak datanya. Nah, kan di sini di aplikasi chatting nih dia kan ada gambar, ada file teks itu campuran dari yang jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, di sini dia dia pak dia butuh kompresi itu biar pengiriman filenya cepat, kualitasnya pun tidak turun dan terjaga. Jadi sering terjadi itu kalau misalkan kalau ada file kompresi itu kalau filenya dikompresi itu sering terjadinya kayak si struktur yang semula itu sebelum dikompresi dia kan udah rapi nih. Pas udah dikompresi tiba-tiba dia langsung acak-acakan gitu jadi kayak nggak nggak berurutan lah intinya. Jadi berubah berbeda jauh dari aslinya. Nah, di sini dia jurnal ketiga dia menggunakan Rice Code dan Reverse Samir Edelman untuk membantu mengamankan si file tersebut. Jadi besar filenya besar filenya mengecil, tetapi kualitas gambar tidak terlalu turun jauh. Bisa dibilang kalau perbedaan dari jurnal ke-1 jurnal kedua tuh dia adalah gabungan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Kalau jurnal 1 kan tadi seperti saya katakan dia cuma merubah si ukuran filenya tapi kualitas gambarnya tidak berubah. Dia mempertahankan kualitas gambar. Lalu yang kedua itu dia mempertahankan si kualitas dari susunan-susunan si file teks tersebut. Dari yang ketiga baru dia mempertahankan dari si
kualitas dari file teks, dan si gambar tersebut. Lalu kesimpulannya adalah kompresi file hanya, walau kompresi file, menurut saya kompresi file itu hanya kan cuman bisa mengurangi besar kapasitasnya, kapasitas file doang nih. Tapi dari pengurangan besar file tersebut, dia sangat berpengaruh kepada kinerja dari aplikasi, penyimpanan yang kita butuhkan, penyimpanan kita yang dibutuhkan, kita memerlukan pembelian dan sebagainya. Nah, jika jika file tersebut berukuran kecil, maka kita akan bisa menyimpan file yang file ter, akan bisa menyimpan banyak file. Jadi kompresi file ini bisa dibilang lumayan penting untuk suatu penyimpanan aplikasi dan keperluan untuk masa yang lebih jauh ke depan. Di sini jurnal-jurnal yang saya baca, yang pertama berjudul Jurnal kombinasi algoritma sequitur dan alif development coding untuk kompresi file teks. Karya Megawati Harahap 2002, tahun 2022 di Medan, berasal dari Medan, lalu dari Informasi dan Teknologi Ilmiah INTI. Lalu yang kedua berjudul Jurnal Analisa Kombinasi Algoritma Burrows-Wheeler Transform dan Adaptive Huffman Coding untuk kompresi citra, itu dari Gusron Hasibuan tahun 2022, berasal dari Bima Sati Bulletin of Multidisciplinary Science and Applied Technology dari Medan juga. Dan yang ketiga ada Jurnal Penerapan Algoritma Rice Code dan Algoritma Riset Samir Edelman untuk kompresi dan pengaman teks pada aplikasi chatting. Berasal karya dari Vivo Ernanda, Surya Dharma, Tinus Wirawaru tahun 2020. Dan jurnal ini saya dapatkan dari Journal of Computer System dan Informatik Yusik dari Medan. Oke, sekian review dari jawaban UTS saya tentang review jurnal dengan topik kompresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.